warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran kali ini yang akan membahas tentang definisi atau pengertian dari kurikulum, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Dr. M. Ilham Abdullah MPD selaku dosen mata kuliah pengembangan kurikulum program studi pendidikan non formal Universitas Bengkulu. Di sini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya sendiri Umi Darsi dengan NPM A1J022015 serta rekan saya yang bernama Gita Parairah dengan NPM A1J022023. Di sini kami sebagai mahasiswa pendidikan non formal angkatan 2022. Baiklah, langsung saja kita masuk ke topik pembahasannya, yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada pengertian kurikulum secara etimologis dan terminologis, yang ketiga yaitu pengertian kurikulum menurut para ahli. Nah, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. 1. Latar belakang. Dalam latar belakang yaitu membahas tentang dalam dunia pendidikan, kurikulum menjadi hal yang sangat penting. Tanpa adanya kurikulum yang tepat, para peserta didik tak akan memperoleh target pembelajaran yang sesuai. Seiring berkembangnya zaman kurikulum, dalam dunia pendidikan pun terus mengalami perubahan. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di eranya masing-masing. Dengan penyesuaian tersebut, diharapkan setiap peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan baik di masyarakat kelak. Bagi Anda yang bergelut di dunia pendidikan, tentu harus memahami apa itu kurikulum dan seluk-beluknya bagaimana. Berikut akan kami jelaskan pengertian kurikulum dan hal-hal penting lain yang perlu kalian ketahui. Sebenarnya apa sih kurikulum itu, teman-teman? Nah, di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan atau perangkat mata kuliah mengenai bidang keahlian khusus. Kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada peserta didik atas tanggung jawab sekolah. Nah, selanjutnya, kurikulum menurut UU tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 19 disebutkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Nah, teman-teman udah tahu kan bayangannya seperti apa sih kurikulum itu sebenarnya? Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang pengertian kurikulum secara etimologis dan terminologis. Nah, di sini kita akan memahami lebih jelasnya lagi tentang kurikulum itu seperti apa ya, menurut etimologis dan terminologis. Langsung saja kita bahas yang secara etimologisnya ya. Nah, di sini secara etimologis kurikulum berarti rencana pelajaran, sedangkan secara harfiah dibagi menjadi dua. Yang pertama kurikulum atau kur atau bertanding merupakan tempat peserta didik bertanding untuk menguasai suatu materi pembelajaran guna mencapai garis finish atau gelar. Yang kedua, kurikulum cure atau berlari memiliki dua arti. Pertama, berkaitan dengan kuliah atau kurir harus menempuh suatu perjalanan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh peserta didik. Oke, selanjutnya kurikulum secara terminologis. Secara terminologis, istilah kurikulum yang digunakan dalam dunia pendidikan dengan pengertian sebagai sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa untuk mencapai satu tujuan pendidikan atau kompetensi yang ditetapkan. Sebagai tanda atau bukti bahwa seseorang peserta didik telah mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan adalah dengan sebuah ijazah atau sertifikat. Pengertian kurikulum mengalami perkembangan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Baiklah, itu dia penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gita Parairah selaku rekan saya. Kepada Gita, saya persilakan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Umi Darsi yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Profesor Dr. S. Nasution. Menurut Profesor Dr. S. Nasution dalam bukunya yang berjudul Kurikulum dan Pengajaran menyatakan bahwa kurikulum adalah serangkaian penyusunan rencana untuk melancarkan proses belajar mengajar.
Adapun rencana yang disusun tersebut berada di bawah tanggung jawab lembaga pendidikan dan para pengajar di sana. Yang kedua yaitu Dr. Nana Sujana. Dalam buku yang berjudul Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah, karya Dr. Nana Sujana disebutkan bahwa pengertian kurikulum adalah kumpulan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan yang kemudian dilaksanakan dan diterapkan oleh guru di sekolah bersangkutan. Yang ketiga yaitu menurut Harold B. Alberti. Harold menyatakan bahwa kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada peserta didik atas tanggung jawab sekolah. Kurikulum ini tak hanya terbatas pada segala hal di dalam kelas saja, melainkan juga semua kegiatan di luar sekolah. Dan yang keempat yaitu menurut Taylor, Alexander, dan Lewis. Menurut ketiga tokoh tersebut, kurikulum merupakan semua upaya yang diadakan dan dilakukan oleh pihak sekolah untuk menstimulus peserta didik belajar, baik belajar di dalam kelas, di halaman sekolah, maupun ketika berada di luar sekolah. Dan yang kelima yaitu kurikulum menurut Kerr CF. Kurikulum adalah semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu atau kelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dan yang keenam yaitu kurikulum menurut Inlow. Kurikulum adalah usaha menyeluruh yang dirancang oleh pihak sekolah untuk membimbing murid untuk memperoleh hasil pembelajaran yang sudah ditentukan. Yang ketujuh yaitu kurikulum menurut Nedley dan Evans. Kurikulum adalah semua pengalaman yang dirancang dan dikemukakan oleh pihak sekolah. Yang kedelapan yaitu kurikulum menurut Durkheim. Kurikulum adalah dokumen tertulis yang mengandung isi mata pelajaran yang diajar kepada peserta didik melalui berbagai mata pelajaran, pilihan disiplin ilmu, rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kesembilan yaitu kurikulum menurut Ralph Taylor. Menurut Ralph Taylor, kurikulum mencakup tujuan pendidikan yang ingin dicapai, pengalaman pendidikan yang disediakan untuk mencapai tujuan, cara pengorganisasian pengalaman pendidikan secara efektif, serta indikator penentu bahwa tujuan tersebut telah tercapai. Yang ke-10 yaitu kurikulum menurut Maurice Johnson. Maurice Johnson mendefinisikan kurikulum sebagai seperangkat tujuan belajar yang terstruktur, sehingga dalam arti tersebut kurikulum berkenaan dengan tujuan bukan dengan kegiatan. Adapun unsur kurikulum diantaranya struktur output pembelajaran, aspek formulasi, struktur karakteristik, instruksi, evaluasi, dan kriteria instruksi evaluasi kurikulum. Dan yang terakhir yaitu pengertian kurikulum menurut Dr. M. Ilham Abdullah MPD. Kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan pendidikan atau pembelajaran yang berisikan seperangkat mata pelajaran atau kuliah dan kegiatan-kegiatan penunjang lain yang harus ditempuh dengan cara-cara efektif dan efisien guna meningkatkan kompetensi warga belajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kata atau bahasa yang kurang dimengerti. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.